Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita berjumpa melalui channel YouTube Infinity Ministry, khususnya untuk sesi motivasi dan inspirasi bagi kita dimanapun kita berada. Hari ini saya akan menyampaikan satu motivasi dan inspirasi mengenai membangun kesatuan. Ada satu bagian firman Tuhan yang menjelaskan tentang kesatuan. Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3. Bunyinya seperti ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Itulah yang dikatakan firman Tuhan mengenai kesatuan. Nah, dari bagian-bagian ini kita dapat belajar setidaknya ada 3 prinsip bagi kita untuk membangun kesatuan. Kita tahu bahwa kesatuan itu selalu mendatangkan hal yang baik, saudara-saudara. Kesatuan akan mendatangkan kemenangan. Kesatuan juga akan mendatangkan kekuatan. Kesatuan juga akan menghasilkan kerukunan. Dan kesatuan itulah juga yang akan membawa sebuah damai sejahtera. Berbeda dengan perpecahan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, mari kita berusaha untuk membangun kesatuan. Kesatuan roh dan kesatuan apapun di dalam tubuh Kristus, di dalam keluarga, di dalam organisasi, dan dimanapun. Dari pembacaan bagian firman Tuhan yang dijelaskan dalam Efesus pasal yang kedua, kita melihat 3 hal. Yang pertama, untuk membangun kesatuan, kita harus rendah hati. Setiap orang harus membangun dirinya untuk bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati itu adalah lawannya dari tinggi hati. Dan tinggi hati adalah kesombongan, Bapak Ibu Saudara. Kesombongan adalah tidak menganggap keberadaan orang lain, tidak mau menerima orang lain, tidak menerima apapun hasil dari orang lain. Itulah yang namanya kesombongan. Prestasi seseorang tidak diterima, kinerja seseorang tidak diterima, status seseorang direndahkan, profesi seseorang juga sering diabaikan. Itulah yang namanya tinggi hati atau kesombongan. Dan ini menyebabkan susah membangun yang namanya kesatuan. Tetapi pada bagian ini dikatakan hendaklah kamu selalu rendah hati. Jadi rendah hati adalah menerima orang lain dalam segala keberadaannya. Ia menghargai keberadaan seseorang. Ia menghormati hasil kerja seseorang. Dia juga menerima setiap orang apa adanya. Sekalipun orang punya profesi, status lebih rendah daripada dirinya, ia menerima orang itu. Inilah yang bagian pertama, yaitu membangun kesatuan. Kita perlu belajar memiliki kerendahan hati. Yang kedua, kita harus memiliki sikap lemah lembut. Lemah lembut. Efesus pasal 4 ayat 2 mengatakan hendaklah kamu selalu lemah lembut. Jadi lemah lembut itu lawan dari kata atau bagian sikap yang kasar. Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, lawan dari sikap kasar. Sikap kasar, perkataannya, perbuatannya, dan juga mungkin bahasa tubuhnya yang kasar. Tetapi lemah lembut itu adalah orang yang selalu dapat menenangkan keadaan. Orang yang lemah lembut tidak suka menilai kekurangan orang. Orang yang lemah lembut justru dia memberikan ketenangan kepada orang lain, apapun keberadaan orang. Orang dalam kegelisahan, kekalutan, ia memberikan ketenangan. Orang di dalam kesulitan, dia bisa membangun dan menguatkannya. Itulah sebabnya Yesus berkata, berbahagialah
orang yang lemah lembut sebab mereka memiliki bumi. Artinya apa? Hanya orang yang lemah lembut yang dapat merangkul setiap orang. Hanya orang yang lemah lembut yang disukai oleh setiap orang. Dan orang yang lemah lembut perkataannya selalu membangun. Itulah sebabnya Yesus berkata, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Semua orang datang kepadanya. Disitulah dia berperan di dalam membangun kesatuan, yaitu lemah lembut. Yang ketiga adalah sabar. Sikap sabar harus dimiliki oleh setiap kita ketika kita ingin membangun kesatuan. Nah, sikap sabar ini jelas lawannya adalah sikap terburu-buru, sikap tergesa-gesa, sikap meledak-ledak, atau mudah di dalam marah, saudara-saudara. Orang yang mudah marah sulit membangun kesatuan. Sebab apapun keadaannya sering diselesaikan dengan cara marah. Dan setiap kali melihat orang marah, biasanya terjadi perpecahan. Tetapi orang yang sabar, orang yang sadar dapat melihat kesempatan, dapat mencermati keadaan sehingga lebih berfokus kepada jalan keluar, bukan kepada kemarahan. Fokusnya adalah jalan keluar. Dan orang yang sabar selalu membangun seseorang. Mungkin ada orang yang tergesa-gesa dan berhadapan dengan orang yang sabar. Orang yang sabar selalu memberikan jalan keluar, dan itulah sebabnya orang yang sabar selalu dapat membangun kesatuan. Kemarahan sulit membangun kesatuan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kesabaran, fokusnya adalah jalan keluar dan membentuk kesatuan. Dari bagian ini kita belajar untuk membangun kesatuan. Paling tidak kita miliki 3 hal: kerendahan hati, lemah lembut, dan juga kesabaran. Kiranya inspirasi ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.